Di sebuah gedung kantor yang dindingnya penuh poster ide-ide setengah jadi, sekelompok orang berkumpul setiap Jumat sore dengan secangkir kopi dan selembar kertas kosong. Mereka bukan pahlawan atau manajer hebat. Mereka hanyalah orang-orang yang lelah melihat rutinitas menggerogoti semangat. Dari percakapan ringan di pantry lahir sebuah nama dan janji. Transforma tim. Bukan untuk pamer, melainkan untuk bertahan dan berubah bersama. Musim hujan baru saja usai ketika inisiatif itu dimulai. Meja-meja masih berantakan, inbox penuh pesan yang tak sempat dibalas, dan produk yang dulu laris kini kehilangan daya tarik. Tim-tim bekerja seperti pulau-pulau terpisah, sementara pelanggan mulai mengeluh. Mereka tidak punya anggaran besar atau tim riset khusus, hanya waktu terbatas, tekad, dan keberanian untuk mencoba cara lain. Kantor yang tadinya terasa dingin berubah menjadi laboratorium ide. Kegagalan dianggap sah, dan keberanian dianggap wajib. Ruang rapat yang biasanya kaku kini dipenuhi tawa, coretan sketsa, dan percakapan yang lebih jujur daripada laporan resmi. Alia membawa daftar masalah dan secercah optimisme. Raffi menyimpan ide-ide seperti buku catatan yang belum dibuka. Maya menggambar solusi di pinggir nota dengan tawa yang menular. Budi datang dengan cerita nyata dari pelanggan. Dan di luar mereka, seorang mentor bernama Ibu Lina memberi tugas yang membuat mereka gelisah karena ia tahu kecemasan adalah tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Minggu pertama terasa seperti bayi belajar berjalan. Canggung, sering terjatuh, namun tak pernah berhenti mencoba. Ibu Lina memberikan aturan sederhana. 1 eksperimen kecil setiap minggu. Dan eksperimen pertama itu gagal total. Fitur yang mereka yakini akan memudahkan pengguna malah membingungkan. Metrik turun, dan rasa malu menyelimuti Raffi. Malam itu mereka berkumpul bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mendengarkan. Budi memutar rekaman percakapan pelanggan yang lebih jujur daripada presentasi manajemen. Maya menempelkan sketsa baru di papan. Alia menulis hipotesis yang lebih sederhana. Raffi, dengan tangan gemetar, mengubah kode menjadi sesuatu yang lebih manusiawi. Dari kegagalan itu mereka belajar bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bahan bakar. Mereka membuat ritual kecil, memulai pertemuan dengan cerita pengguna, menutupnya dengan satu pelajaran yang bisa diuji, dan menuliskan hipotesis yang jelas. Bahasa baru masuk ke dalam percakapan, hipotesis, validasi, retrospektive, dan bahasa lama yang terlupakan kembali hidup, mendengarkan. Perlahan, mereka mulai percaya bahwa setiap kesalahan adalah batu loncatan, bukan jurang. Setiap minggu menambah lapisan pada cara mereka bekerja. Poster ide setengah jadi diganti dengan catatan hasil eksperimen. Papan tulis putih yang dulu penuh coretan tak jelas kini berisi alur yang bisa dipahami siapa saja. Raffi mulai memimpin sesi pairing coding. Maya mengadakan workshop desain cepat. Alia belajar memberi ruang dan kepercayaan. Keberagaman latar belakang bukan lagi hambatan, melainkan sumber ide tak terduga. Marketing membantu menyusun hipotesis, support menajamkan asumsi, engineering mewujudkan ide menjadi nyata. Mereka bukan sekadar tim proyek, melainkan komunitas belajar yang merayakan kemajuan kecil. Kantor yang dulu terasa seperti mesin birokrasi kini berubah menjadi ruang eksperimen yang hidup. 3 bulan kemudian, dari ratusan eksperimen kecil, lahirlah sebuah alur onboarding yang sederhana namun hangat. Bukan fitur mewah, melainkan percakapan yang dipersonalisasi, langkah-langkah yang jelas, dan sentuhan manusia yang membuat pengguna merasa diperhatikan. Saat peluncuran, angka retensi naik perlahan. Yang paling terasa adalah perubahan di dalam tim. Di ruang presentasi, Raffi berdiri tanpa naskah dan bercerita tentang malam-malam debugging yang panjang, tentang rasa takut yang berubah menjadi keberanian ketika rekan-rekannya menepuk punggungnya. Maya menunjukkan sketsa pertama yang kini tampak lucu, lalu tersenyum melihat hasil akhirnya. Alia mengakui bahwa memimpin bukan soal memberi jawaban sempurna, melainkan menciptakan ruang bagi tim untuk menemukan jawaban bersama. Tepuk tangan yang terdengar bukan sekadar apresiasi, melainkan pengakuan bahwa mereka telah tumbuh. Transforma tim tidak berhenti pada satu kemenangan. Mereka menanamkan eksperimen sebagai kebiasaan, kegagalan sebagai data, dan empati sebagai standar. Cerita mereka menyebar seperti bisik di koridor, bukan sebagai resep instan, melainkan undangan. Datanglah dengan rasa ingin tahu, pulanglah dengan sesuatu yang lebih dari sekadar tugas selesai. Di meja-meja yang dulu penuh poster setengah jadi kini ada catatan kecil bertuliskan. Mulai dari hal kecil. Uji. Dengarkan. Ulangi. Setiap Jumat sore, di bawah lampu yang sama, Transforma tim masih berkumpul. Membuat cerita baru. Satu eksperimen pada satu waktu.
Dan dari ruang sederhana itu, lahir keyakinan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian kecil.